Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Latifah, NIM 2141040402091 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester Gasal tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar itu sendiri adalah salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan individu itu memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Lebih ringkasnya gini, sumber belajar itu sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses belajar. Kemudian, media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan atau message dan gagasan. Sehingga apa? Dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar ini terjadi pada diri siswa. Kemudian, sumber belajar dapat merujuk pada sumber apapun yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi pembelajar. Artinya apa? Melalui media, peserta didik ini memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri peserta didik. Kemudian, media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didiknya. Kemudian, media pembelajaran ini merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didayagunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Lalu, media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal itu dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan siswa. Nah, contoh aplikasi sumber belajar sebagai media pembelajaran ini adalah antara lain ada seperti Ruang Guru, Zenius Education, Kelas Pintar, Zoom, Google Classroom, Gmeet, dan masih banyak lagi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar. Kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, adapun klasifikasi bentuk-bentuk sumber belajar menurut ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pesan atau message, yaitu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni, dan data. Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua ada orang atau peoples, ini bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Dalam kelompok ini misalnya seperti guru, tutor, peserta didik, tokoh masyarakat, maupun yang mungkin berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu bahan atau materials, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Misalnya transparasi, slide audio, video, buku, majalah, dan lain sebagainya. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi, dan lain sebagainya. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya seperti peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta tersebut sebagai sumber belajar. Kemudian alat atau device merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya itu seperti slide proyektor, video tape, pesawat radio, televisi. Kemudian ada teknik.
atau teknik kuis itu merupakan prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Seperti halnya belajar sendiri, simulasi, demonstrasi, maupun seperti tanya jawab. Kemudian ada lingkungan atau setting, yaitu situasi di mana di sekitar pesan itu disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, taman lingkungan, non-fisik atau suasana belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat sangat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan juga dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Kemudian ada kelebihannya di sini, pesan itu mudah mendapatkan berbagai informasi dari berbagai media. Yang kedua, orang, yaitu lebih mudah memahami informasi yang diberikan dari seseorang, misalnya yang diberikan oleh seorang guru. Yang ketiga itu bahan dan program. Bahan dan program di sini dengan menggunakan bahan atau program yang tepat, maka proses belajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian alat-alat. Dengan menggunakan alat yang canggih, maka proses belajar dapat lebih efektif. Kemudian metode. Jika memilih metode yang tepat, maka proses belajar mengajar akan lebih cepat, maju, dan berkembang. Kemudian alatar. Proses belajar lebih aplikatif. Dan juga ada kekurangannya di sini. Kekurangan dari pesan itu sendiri karena saking mudahnya memperoleh informasi, terkadang informasi negatif pun ikut terserap. Kemudian orang, kekurangannya apabila orang itu kurang profesional, maka ilmu yang diberikan tidak maksimal. Yang ketiga itu bahan dan program. Diperlukan adanya kemampuan mengoperasikan sebuah program, sedangkan setiap program tersebut itu memiliki cara pengoperasiannya sendiri-sendiri. Kemudian ada alat. Alat di sini kekurangannya resikonya itu kehilangan data dan rusaknya alat tersebut. Kemudian metode. Kekurangannya, tidak semua siswa itu mampu menerima setiap metode yang diajarkan atau diberikan oleh pendidik. Kemudian latar. Latar ini kurangnya pemahaman guru dalam pemanfaatan lingkungan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut banyak sekali sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan dan jelaskan langkah-langkahnya. Jadi karena pentingnya materi dalam, maka guru itu harus pandai dalam menyusun materi. Untuk mendapatkan susunan materi yang baik, itu sangat perlu mengambil dari sumber-sumber belajar yang baik. Pemilihan sumber belajar hendaknya itu tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar akan lebih baik jika guru itu menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Ini dimaksudkan agar sumber belajar yang dipilih itu tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Yang kriteria umum itu ekonomis, berarti bahwa sumber belajar itu tidak harus mahal. Jadi sumber belajar itu perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu praktis dan sederhana. Jadi sumber belajar itu harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Jadi tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit diadakan. Kemudian mudah diperoleh. Bahwasanya bahwa sumber itu belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik itu juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Kemudian fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada suatu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baiknya jika dapat memanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Kemudian kriteria khusus. Yang pertama itu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, sumber belajar itu untuk tujuan pengajaran. Maksudnya di sini itu sumber belajar yang dipilih itu sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan.
Yang ketiga itu sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya itu dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Jadi sumber belajar yang dipilih hendaknya itu dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk prestasi. Jadi sumber belajar yang dipilih hendaknya itu bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Dengan menerapkan kriteria tadi, maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah karena sudah ada batasan kriteria di mana sumber belajar yang tidak masuk dalam kriteria dapat langsung disisihkan. Sumber belajar yang terpilih juga menjadi tempat dan efektif digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu tadi 3 pertanyaan ujian tengah semester sekaligus jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.